Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Hadi, mahasiswa Universitas Terbuka Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta dengan NIM 051542312. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba mempraktekkan untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Adapun saya akan mengerjakan tugas 2. Untuk tugas 2-nya itu sendiri adalah kelanjutan dari tugas 1, di mana kita akan melihat tugas 1-nya itu adalah membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Kemarin sudah kita jawab tugas 1-nya, bisa dilihat di video sebelumnya. Dan untuk yang sekarang kita akan mengerjakan tugas 2. Tugas 2 itu sendiri adalah membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus sebagai berikut. Sama seperti tugas 1. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1. Jika golongan A gaji Rp 5 juta rupiah, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. 2. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. 3. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. 4. Jika karyawan lembur 4 jam, maka lemburnya 36% dari gaji pokok. 5. Jika lembur karyawan lebih dari sama dengan 5 jam, maka lemburnya 38% dari gaji pokok. Kemudian inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output tampilan layar, jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah jam lembur. Itu adalah soalnya. Nah, untuk pengerjaannya sendiri pada kali ini saya akan menggunakan program yaitu Visual Studio Code. Adapun programnya adalah sebagai berikut. Di sini saya sudah menyiapkan meng-save di di file program algoritma dan pemrograman dengan public class-nya menghitung gaji karyawan. Kemudian dari public class ini kita mendeklarasikan ini import Java util scanner, yaitu kita menggunakan deklarasi ini kelas scanner dari paket Java supaya kita bisa membaca input dari pengguna atau dari keyboard. Kemudian public class menghitung gaji karyawan, kemudian public statiknya. Jadi di sini mendeklarasikan sebuah kelas publik yang diakses dengan nama menghitung gaji karyawan gitu. Jadi semua programnya saya tulis di dalam sini nanti. Kemudian public static void main string adalah tempat untuk menjalankan programnya nanti. Kemudian ini ada scanner input, new scanner, system in. Deklarasi digunakan untuk membaca input dari keyboard agar pengguna bisa memasukkan data golongan dan jam lembur. Adapun yang pertama, kita harus mendeklarasikan input golongan karyawan. Di sini karena ada golongan karyawan, maka kita akan input golongan karyawannya. Ini kita sudah masukkan input golongan karyawan
Yang pertama sistem out print ln, kemudian masukkan golongan karyawan. Ini adalah deklarasi yang memerintahkan untuk menampilkan teks pada layar. Tampilannya itu sendiri adalah masukkan golongan karyawan. Kemudian cat golongan, input teks, dan chart art. Nah, itu adalah tipe data karakter tunggal, misalkan seperti A, B, atau C. Kemudian input ini digunakan untuk membaca user input. Nah, chart ini adalah tipe data karakter tunggal ya, karakter tunggal atau semisal A atau B atau C, seperti itu. Kemudian untuk input next ini digunakan untuk membaca input dari user dalam bentuk satu kata, misalkan A, seperti itu. Kemudian chart up ini mengambil karakter pertama dari string yang diketik tadi, kemudian di save atau disimpan ke variabel golongan. Nih, disimpan di sini variabel golongan. Kemudian berikutnya kita akan menginput jam lembur. Kemudian kita akan menginput jam lembur. Deklarasi untuk jam lemburnya itu sendiri adalah system out print ln masukkan jam lembur, yang berarti perintah ini untuk menampilkan teks pada layar, yaitu masukkan jam lembur, seperti itu, dan di save di variabel jam lembur ini. Kemudian berikutnya ada variabel yang akan kita buat lagi, yaitu untuk menyimpan gaji pokok atau gaji lembur. Yang pertama ini double gaji pokok sama dengan 0. Perintah double digunakan di sini karena yang kita input itu berupa pecahan atau angka desimal. Gaji pokok semua sama gaji lembur sama total gaji itu adalah variabelnya untuk dan variabel gaji pokok untuk disimpannya nih, disimpan di variabel gaji pokok, gaji lembur, total gaji. Kemudian semua nilai awal di set adalah 0. Kemudian berikutnya kita akan menentukan lagi berdasarkan golongan. Kita akan mendeklarasikan lagi kemudian kita akan mendeklarasikan menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Jadi misalkan ini adalah jika golongannya A, jadi untuk yang variabel pertama ini adalah untuk mengecek apakah isi variabel golongan itu adalah A atau A kecil atau A besar. Jika iya, maka gaji yang ditetapkan gaji pokoknya adalah 5 juta. Ini memakai tanda ini karena anggar dianggap sama penggunaan huruf besar dengan huruf kecilnya. Misalkan user ngetik A kapital atau A kecil, hasilnya akan tetap benar.
gitu. Jika B, maka gaji pokoknya yang akan ditampilkan 6.500.000. Jika golongan C, maka gaji pokoknya sama dengan 9.500.000. Kemudian di sini ada jika sistem print out print ln golongan tidak valid untuk menampilkan golongan tidak valid apabila mengetik bukan dari golongan A atau B atau C. Misal kita mengetik D atau E, kemudian sistem exit menghentikan program secara paksa dan kembali ke yang pertama, keluar dari program dan tidak melanjutkan untuk perhitungan berikutnya gitu. Kemudian kita setelah itu menghitung gaji lembur. Kemudian menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jadi ada beberapa kondisi di sini perhitungannya. Kondisinya adalah untuk jam lembur 1 itu sama dengan jam lembur sama dengan 0,30 dikali gaji pokok. Jam lembur 2 gaji lembur sama dengan 0,32 kali gaji pokok. Untuk yang ketiga, jam lembur 3 0,34 kali gaji pokok. Untuk yang keempat, jam lembur 4 dikali 0,36 dikali gaji pokok. Dan yang terakhir, untuk jam lembur lebih dari sama dengan 5, gaji lembur sama dengan 0,38 kali gaji pokok. Gaji lembur bila diketik 0, maka tidak ada jam lembur. Seperti itu. Kemudian jadi misalkan gaji pokok 5 juta dan jam lembur 2, maka 0,32 dikali dengan 5 juta sama dengan 1.600.000. Seperti itu perhitungannya. Kemudian kita juga menghitung total gaji, membuat deklarasi untuk menghitung total gaji. Menghitung total gaji yaitu dengan cara total gaji sama dengan gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Misalkan gaji pokoknya 6.500.000 ditambah gaji lembur 1.300.000, totalnya 7.800.000. Seperti itu. Dan yang terakhir kita akan menampilkan hasil. Yang terakhir kita akan menampilkan hasil, yaitu sistem outprint akan menampilkan nanti hasilnya pada di terminal akan ini nih, rincian gaji, kemudian golongan karyawan. Rincian gaji itu di atas aja buat ngelihat atas, kemudian golongannya golongan apa,
Kemudian ada gaji pokok. Nah, di sini formatnya string. Terus ada 2F ini untuk menampilkan koma 2 di belakang koma. Formatnya seperti itu, berapa persen 2 di belakang koma. Kemudian ada input close untuk menutup program. Nah, untuk programnya sendiri sudah saya coba tadi. Sekarang kita akan coba kembali, kita run. Nah, seperti ini. Masukkan golongan karyawan. Misalkan golongan karyawannya saya coba A, huruf kecil untuk output terminalnya. Nah, kemudian akan muncul lagi, masukkan jam lembur. Jam lemburnya tadi dari 1 sampai di atas 5. Semisal 1 dulu, A, golongannya A, karyawannya, jam lemburnya 1, kemudian kita enter, maka akan terdapat rincian seperti ini, rincian program. Jadi rincian gaji terdapat golongan karyawan sama dengan A, kemudian gaji pokoknya karyawan tersebut adalah 5 juta rupiah dengan jam lembur 1 jam. Gaji lemburnya tadi perhitungannya 1 itu 0,3%, 0,330 dari gaji pokok atau 30% dari gaji pokoknya, seharga 1.500.000. Total gajinya sama dengan 6.500.000. Seperti itu. Ini untuk hasilnya, saya coba screenshot. Kemudian saya taruh dulu di plus 2. Ini untuk yang pertama. Kemudian kita akan coba kembali menjalankan programnya. Masukkan sekarang yang B kapital. Jam lemburnya kita ambil contoh 2 jam. Nah, rinciannya adalah seperti ini. Jika dimasukkan 2 golongan B, masukkan jam lembur 2, maka rinciannya adalah golongan karyawan B. Gaji pokoknya 6.500.000, jam lemburnya 2 jam. Berarti gaji lemburnya 2.080.000, total gajinya 8.580.000. Coba kita screenshot lagi. Untuk yang kedua, kemudian untuk yang percobaan ketiga kita run lagi. Masukkan golongan karyawan. Misalkan golongannya sekarang adalah C. Kemudian jam lemburnya adalah 3. Maka golongan karyawan rincian gajinya adalah sebagai berikut. Golongan karyawan sama dengan C, gaji pokok 9.500.000, jam lembur 3 jam, gaji lemburnya 3.230.000 dari hasil perhitungan. Kemudian total gaji 12.730.000 rupiah. Coba kita screenshot. Ini contoh yang ketiga.
Kemudian saya akan coba mencontohkan lagi yang keempat, yang di atas jam lemburnya di atas 5 jam. Misalkan satu shift itu golongan, kita kembali lagi jadi golongan A, tapi jam lemburnya adalah 8 jam di atas 5 tadi. 8 satu shift misalkan 8 jam atau 9 jam. Perhitungannya langsung satu shift atau 9 jam. Nah, maka dia akan tetap menghitung di atas gajinya 36% nih, tetap 36% dari gaji. Jadi di atas 5 adalah totalnya 1.900.000 untuk golongan 1. Seperti itu. Saya coba screenshot lagi. Kemudian saya yang terakhir akan mencontohkan jika tidak valid. Coba kita run lagi programnya. Jika misalkan D, langsung kita masukkan golongannya adalah D, tetap akan menampilkan jam lembur 1. Nah, hasilnya golongan tidak valid. Kita coba screenshot lagi. Ini jika memasukkan golongannya yang salah. Yang pertama, dan yang berikutnya adalah jika kita golongannya sudah benar, misalkan C golongannya, tapi memasukkan jam lemburnya misalkan A, maka yang keluar seperti ini, tidak terbaca, harus dalam bentuk angka ya. Saya coba screenshot lagi. Ya, dan programnya nanti akan saya copy juga untuk lembar jawabannya. Mungkin itu saja video dari saya untuk prakteknya. Mudah-mudahan saya bisa belajar lagi dengan baik, dan terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih belajar. Semoga kedepannya saya bisa mempresentasikan dengan lebih baik lagi dan lebih bisa lagi di mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.